Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 251. Ini, Tuan Muda Guo, apa yang harus kita lakukan? Manajer lobi datang dan berkata dengan suara rendah, Menteri Lan, di bank kami, Anda memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Dan keluarga Anda tampaknya memiliki banyak koneksi. Jika kita saling berhadapan secara langsung, akan tidak ada buah yang baik, kami tidak yakin di hati kami, Anda tahu. Petik 2. Lihat kentutnya. Guo Dezang sangat marah dan mengepalkan tinjunya, sekarang dia benar-benar ingin meninju wajah lawan. Nalar, bagaimanapun, menang atas dorongan hati. Dia tahu bahwa jika dia mematahkan wajahnya dengan pihak lain sekarang dan benar-benar membawa masalah ini ke ayahnya, dia pasti akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Tetapi, jika Anda benar-benar ingin mengakui kesalahan Anda dengan berlutut, Anda pasti akan kehilangan muka. Dia tahu bahwa Menteri Lan telah mengambil semacam ekstasi, dan bersikeras memberi Ye Tianzong awal. Oleh karena itu, cara terbaik bagi saya adalah berkompromi. Selama saya bisa melewati krisis hari ini, saya bisa kembali membuat masalah nanti. Paman Lan, wajahmu, aku pasti akan memberikannya. Demi kamu, aku bisa mengakuinya, minta maaf, akui kesalahanku, apa yang terjadi hari ini adalah salahku, tapi saat kita berlutut dan bersujud, bukankah kita bertindak berlebihan? Aku, berlebihan. Sebelum Guo Dezang dapat menyelesaikan kalimatnya, Ye Tianzong segera keluar, dan berkata dengan dingin, kamu biasanya sombong dan mendominasi. Ketika kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkanmu, kamu langsung memukulnya, dan ketika kamu tidak menyukainya, kamu tendang saja. Mengapa kamu tidak berpikir bahwa kamu melangkah terlalu jauh? Semua orang mengantri dan mereka semua ada di sini untuk menangani bisnis. Mengapa Anda harus didahulukan? Selain itu, tidak peduli seberapa besar atau kecil bisnisnya, semua orang adalah pelanggan. Mengapa Anda harus diprioritaskan? Jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, yang lain tidak penting. Apakah kamu terlalu berlebihan, atau kita yang berlebihan? Ada juga perjanjian ini, yang pertama kali diusulkan oleh Anda. Kemudian saya telah menyelesaikan perjanjian, apakah Anda juga harus menghormatinya? Cepat, apakah Anda melakukannya sendiri, atau biarkan kami memaksanya? Saya peringatkan Anda, hari ini jika Anda tidak jangan menepati janji, kamu pasti tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Setelah berbicara, mata Ye Tianzong tanpa sadar melihat ke arah Menteri Lan yang berada di samping. Menteri Lan mengerti, mengangguk dan berkata, ya, apa yang dikatakan Tuan Ye masuk akal. Ayo, jaga pintu untukku. Nyalakan monitor lagi. Guo Dezang ini mengganggu ketertiban, dan dia masih main-main di sini. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu jelek, jangan pernah berpikir untuk pacaran. Dibandingkan dengan paksaan Menteri Lan, perintah manajer lobi barusan kentut, beberapa satpam segera mengerti dan memblokir pintu satu demi satu, bahkan ada 2 satpam yang membuka mata dan berdiri di belakang Guo Dezang tanpa sadar. Postur ini. Tetapi jika Guo Dezang berani bertindak gegabah, dia pasti akan menang di tempat. Sayang, apa yang bisa kulakukan? Jangan malu-malu, apa itu Menteri Lan, siapa dia, yang berani menunjuk di depanmu, ayo. Retakan. Sebelum wanita mempesona itu sempat selesai berbicara, Guo Dezang segera menamparkan wajahnya dengan backhand, dan berteriak dengan marah, apa yang kamu teriakkan di sini? Jika kamu tidak punya masalah dengan Nona Ren tadi, apakah hal yang tidak menyenangkan telah terjadi? Cepat dan tutup mulut, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Apakah kamu tahu siapa, Paman Renlan? Seberapa baik hubungannya dengan keluarga kita? Jangan bilang kamu ingin aku meminta maaf dan mengakui kesalahanku, bahkan jika kamu membiarkanku membenturkan kepalaku sampai mati di sini, aku menang, jangan ucapkan sepatah kata pun. Berani mengatakannya. Jadi, karena ini adalah permintaan Paman Lan, saya, Guo Dezang, akan melakukannya. Saya akan melakukannya seperti yang dia katakan. Kata-kata Guo Dezang luar biasa. Awalnya, dia mengira tuan muda yang kaya itu akan terus mengganggunya, atau membuat lelucon, tetapi dia tidak menyangka bahwa di depan Menteri Lan, dia hanya bisa dengan patuh mengakui kepengecutannya. Sepertinya drama ini menarik. Kalau begitu kemarilah, jangan bersamaku, minta maaf dan akui kesalahanmu, ingat, berlutut dan bersujud. Setelah Ye Tianzong mengatakan sesuatu dengan bangga,
dia dengan cepat membawa kursi itu dan memberi isyarat agar Ren Yuro duduk. Sekarang, meskipun Menteri Lan mendukungnya, Ren Yuro masih merasa bahwa dia tidak boleh melangkah terlalu jauh. Lagi pula, identitas dan status Guo Dezang masih sangat kuat. Jangan menyinggung perasaannya jika dia tidak bisa. Lagi pula, orang yang membuka pintu untuk berbisnis, jika Anda benar-benar ingin mencari masalah di masa depan, Anda akan sulit untuk dicegah. Karena semua orang sudah menundukkan kepala dan meminta maaf, tidak perlu menjadi tak kenal ampun. Tianzong, istriku, dengarkan aku tentang masalah ini. Kami telah membahasnya sebelumnya. Hari ini, aku yang bertanggung jawab, dan besok, kamu yang bertanggung jawab. Ye Tianzong menyela Ren Yuro, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, aku, Ye Tianzong, selalu mengatakan hal yang sama ketika saya berbicara, tetapi jika saya memiliki sesuatu besok yang bertentangan dengan Anda, saya akan memukul Anda dengan guntur dan ledakan, dan surga tidak akan mentolerirnya. Dengan baik. Sebelum dia selesai berbicara, Ren Yuro merasa kasihan pada Ye Tianzong, dengan cepat menutup mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu, oke. Ya, tapi ingat, besok, dihitung dari pagi, saya akan memberitahu Anda apa konsekuensi dari selalu bernyanyi melawan saya tanpa memberi tahu saya. Ye Tianzong merasakan jantung berdebar lagi. Jika orang lain mengatakan ini, saya khawatir Ye Tianzong akan marah. Tapi ini yang dikatakan istri saya, jadi tidak masalah. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bunuh diri, kan? Sekarang, di bawah permintaan berulang Menteri Lan, Guo Dezang membawa wanita mempesona itu, dan di bawah pengawasan semua orang, dia mengertakkan gigi dan berlutut di tanah dengan celepuk. Tuan Ye, Nona Ren. Maaf, kami tidak mengenal Taisan dengan mata kami, dan itu salah kami karena kami memprovokasi kalian berdua. Tuanmu punya banyak, tolong maafkan kami. Kemudian, bersujud untuk mengakui kesalahannya. Saya juga menelepon kakek nenek saya beberapa kali. Guo Dezang menggertakkan giginya. Meskipun wanita mempesona itu tidak mau, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap dan hanya bisa mengakui cintanya. Adapun manajer lobi yang sombong dan mendominasi yang baru saja membantu para pelaku kejahatan, dia langsung dipecat oleh Menteri Lan. Dan karena dia terkenal di seluruh industri, bank besar dan kecil tidak mungkin mempekerjakannya lagi. Dalam kehidupan ini, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa bergaul dengan pegawai negeri lagi. Pada adegan ini, semua orang bertepuk tangan. Tidak hanya mengagumi pembunuhan kerabat Menteri Lan yang benar, tetapi juga merasa kasihan dengan metode baik Ye Tianzong. Ada desas-desus bahwa keluarga Ren hanyalah keluarga kecil kelas 2. Meskipun Ren Yuro adalah bunga di kota, identitas dan statusnya sangat rendah hati. Tetapi saya tidak menyangka bahwa suaminya yang bodoh itu benar-benar mampu, dan dia mampu menangani masalah ini dengan sangat sempurna, dan menangani tuan muda seperti Guo Dezang dengan sangat patuh. Gejolak bank pertanian berlalu dengan mulus. Cek 3 juta itu ditukar menjadi uang tunai, dan setelah berhasil menamparkan Guo Dezang dan yang lainnya, itu ditukar menjadi kartu. Lagi pula, sekarang adalah era digital, dan pembelian atau penjualan apapun harus dibayar dengan memindai kode QR, dan memberi uang bukan hanya melakukan tugasnya. Dia awalnya ingin mengobrol lebih banyak dengan Ye Tianzong, tetapi Ye Tianzong menolak dengan sopan, jika tidak, dia bisa menyembunyikannya dari Ren Yuro. Katakan padanya bahwa seseorang akan menghubunginya nanti. Sampai meninggalkan bank pertanian, masih banyak penonton yang mengacungkan jempol pada Ye Tianzong, dan mereka ditangani. Baru setelah semua orang pergi, Ye Tianzong berjalan ke arah Ren Yuro dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan saya? Istri, sekarang kami mendapat uangnya, dan para eksekutif dari bank membeli saham di restoran hotpot kami, kuncinya adalah menyinggung rencang Ye Medical Group. Ren Yuro memelototi Ye Tianzong, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, lakukan saja, meskipun barusan cukup menyenangkan, orang-orang meminta maaf, dan akhirnya bersujud dan memanggil kakek, kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang kamu. Menteri mungkin memberikan beberapa wajah, tetapi, setelah keluarga mengetahui hal ini, dapatkah mereka setuju? Anda tunggu saja, lupakan masalah orang yang datang ke restoran hotpot kita nanti, jika Anda pergi ke ibu saya, Anda lihat apa yang dia katakan tentangmu. Hei, tidak apa-apa. Pokoknya, istriku akan mendukungku pada akhirnya. Tidak peduli kapan dan di mana, saya akan membantu. Ini adalah suami istri. Saling mendukung, agar hidup bisa bertahan selamanya. Ye Tianzong tersenyum, lalu mengundang Ren Yuro ke dalam mobil,
kali ini dia mengemudikan mobil dan membawa Ren Yurou ke rumah Su. Ini jam 5 sore. Waktu yang disepakati dengan mereka adalah pukul 6 sore, yang hampir tiba. Dalam perjalanan, mengesampingkan ketidakbahagiaan barusan, Ren Yurou bertanya, Tianzong, rumah mana yang akan saya tuju, apakah saya perlu menyiapkan sesuatu? Tidak, aku hanya akan melihat penyakit orang tua itu, dan mencoba untuk menyembuhkannya sekali dan untuk selamanya. Lagi pula, kamu tahu orang ini, tapi jangan bersemangat, apalagi salah paham, aku hanya punya istriku dan kamu di dalam hatiku. Siapa itu? Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, dia segera sedikit mengernyit, dan bertanya dengan curiga, Tianzong, kamu menyembunyikan segala macam hal dariku sepanjang hari, jangan mengira kamu sakit, tinggalkan aku sendirian. Anda dapat bertindak sembrono di sini, meskipun saya bersimpati dengan Anda, dan setelah bergaul dengan Anda akhir-akhir ini, saya memperlakukan Anda sebagai kerabat, tetapi jangan memaksakan diri terlalu jauh, Anda tahu. Tahu, istriku adalah wanita paling baik di dunia. Aku tidak akan menipu siapapun dan aku tidak akan menipumu. Oke, ngomong-ngomong, sampai jumpa lagi, izinkan saya memberitahu Anda terlebih dahulu, agar tidak mempermalukan Anda ketika itu terjadi. Rumah itu adalah keluarga Su. Aku akan memeriksa kondisi kakek Su Junwan. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Yurou terkejut, tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menghentikannya memutar setir, dan bertanya dengan tak percaya, Su Junwan. Maksudmu, bintang besar Su Junwan itu? Terakhir kali saya datang ke proyek Heilongwan kami untuk membantu meningkatkan popularitas, sepertinya logis. Pada akhirnya, semuanya ada di belakang Anda. Pantas saja Anda bisa mengundang orang ke sini. Ternyata itu karena Anda membantu kakeknya. Bukankah masalah ini sudah lama dimulai? Lalu ketika kita berada di bioskop terakhir kali, kamu masih berpura-pura tidak mengenalnya. Bab 252. Sebenarnya, saya hanya berharap Ren Yurou akan siap secara mental, tetapi saya tidak menyangka bahwa kebenaran akan terungkap segera setelah dia membuat keributan dengan cara yang kacau. Meski dia tidak ada hubungannya dengan Su Junwan. Selain itu, Ren Yurou bukanlah orang yang berpikiran sempit, tetapi setelah apa yang terjadi pada Song Huiru terakhir kali, dia tampaknya sedikit khawatir tentang kontaknya dengan wanita lain. Ye Tianzong tidak tahu apakah kecemburuan ini adalah hal yang baik atau tidak. Hal yang buruk, kuncinya adalah, sekarang saya harus mengembalikan kebohongan ini, jika tidak, saya khawatir akan ada banyak masalah. Ren Dongguo selalu memikirkan urusan para wanita di sekitarnya. Dan Zhang Chunqin bukanlah lampu hemat bahan bakar, mungkin dia akan mengacaukannya. Jadi, melihat alis serius Ren Yurou, dia segera berkata, sayang, biarkan aku menjelaskan ini padamu. Jelaskan apa jelaskan? Kamu mengenalnya begitu kamu mengenalnya, mengapa kamu merahasiakannya dariku? Apakah menurutmu aku, Ren Yurou, adalah tipe orang yang pencemburu? Terlebih lagi, masalah suami dan istri kita. Cici. Di permukaan, Ren Yurou tidak peduli, tetapi emosinya menjadi semakin bersemangat, dan dia benar-benar menarik kemudi. Dan pada saat ini, terdengar suara rem yang berdenting, diikuti dengan suara gemuruh. Ye Tianzong dan Ren Yurou segera mencondongkan tubuh ke depan, mengerem, dan berhenti di pinggir jalan. Istri. Karena dampaknya terlalu cepat dan dia tidak melakukan pencegahan sedikit pun, kepala Ren Yurou langsung membentur peron di depannya. Setelah mendengar suara benturan, seluruh kepalanya terbentur di sana. Untuk sesaat, dia seperti berada di dalam koma. Berkat sabuk pengaman, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi meski begitu, Ye Tianzong masih sangat khawatir, Ren Yurou adalah hatinya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan dia memiliki sesuatu. Jadi, sambil berteriak, Ye Tianzong dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya, dan baru saja akan pergi untuk memeriksa situasi spesifik, tetapi setelah beberapa saat bergoyang, dia tampaknya kembali ke akal sehatnya, dan perlahan duduk tegak dari kursi, dahi darah mengalir keluar, dia mengusap kepalanya dan bertanya dengan bingung, aku, ada apa denganku? Sayang, kamu. Bang 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 bang. Ye Tianzong sangat gembira dan melihat Ren Yurou bangun. Tidak peduli apa, hidupnya pasti aman, jadi dia ingin pergi dan melihat-lihat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar pintu mobil. Bahkan ke arah Ren Yurou, situasi sang istri saat ini masih sedikit tidak jelas, dan mengetuk jendela mobil saat ini, bukankah itu akan menambah bahan bakar ke dalam api? Langsung, Ye Tianzong sangat marah. Mendongak, dia menemukan seorang pria botak dengan rantai emas besar, yang terlihat seperti pria berpunggung tebal,
mengetuk jendela dengan marah, dengan wajah marah, seolah ingin menghancurkan mobil saat itu. Dan mengikuti di belakangnya, ada dua adik laki-laki dengan rambut diwarnai warna-warni. Mereka terlihat seperti bajingan di sungai dan danau. Tianzong, sepertinya kita menabrak seseorang. Meskipun Ren Yurou pusing karena tabrakan itu, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat mobil sport Mercedes-Benz terbaru di depannya, dia terlihat malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Tianzong mengikuti kata-kata istrinya dan menoleh. Memang lampu depan mobil Mercedes-Benz itu rusak, tapi tidak terlalu serius. Dibandingkan dengan mobilnya sendiri, kap depan diangkat, itu terlalu banyak. Dan, meskipun dikatakan sebagai rem darurat karena penghalang Ren Yurou, Ye Tianzong masih ingat dengan jelas bahwa dia bergegas ke sabuk hijau di sebelahnya, dan dia seharusnya tidak menabrak mobil. Terus terang, jika bukan karena mobil yang melaju menghalanginya, istri saya tidak akan terluka sama sekali. Saya belum mendatangi mereka untuk membuat teori, tapi saya berinisiatif mendatangi mereka. Melihat tatapan ganas dari orang-orang ini, jelas bahwa para pengunjung tidak baik, tetapi Ye Tianzong tidak bertindak gegabah. Waktu hampir habis untuk jarak yang dia setujui dengan Su Junwan, dan dia tidak ingin menyebabkan masalah, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Istri, Anda tunggu di mobil dulu, saya akan keluar dan melihat-lihat, saya pikir Anda harus mengalami gegar otak ringan paling banyak, saya akan berurusan dengan orang-orang itu, lalu kita akan pergi." Tianzong, saya tidak berpikir mereka datang ke sini dengan niat baik. Itu bukan hal yang baik. Kami berada di bank pertanian dan bertengkar canggung dengan Guo Desang. Saya benar-benar tidak ingin memiliki keluhan lagi. Saya kenali emosimu, dengarkan aku, jangan impulsif. Ini menabrak mobil, kamu harus kehilangan uang, kamu harus memperbaiki mobil, singkatnya, jangan ribut, kamu tahu apa yang saya pikirkan. Ya, jangan khawatirkan istriku, aku tahu bagaimana menghadapinya, dan aku tidak berencana memiliki pengetahuan yang sama dengan orang-orang ini. Ledakan. Apa yang dikatakan Ye Tianzong adalah kebenaran. Benar-benar tidak perlu orang kecil seperti ini di masyarakat kabur bersama mereka, cukup ucapkan beberapa patah kata, tapi... Siapa tahu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang ini sangat gila sehingga mereka melemparkan batu langsung ke jendela mobil. Setelah suara keras, jendela mobil dibuka, dan pecahan kaca pecah satu demi satu, bersinar langsung di wajah Ren Yurou. Sulit dibayangkan, jika semua pecahan kaca ini mengenai wajah istri saya, akibatnya akan menjadi malapetaka. Istri. Sudah terlambat, sangat cepat. Ye Tianzong juga bereaksi cukup cepat. Sambil berteriak, dia tanpa sadar melemparkan Ren Yurou ke dalam pelukannya, dan membiarkan semua pecahan kaca mengenai tubuh Ye Tianzong. Karena dampaknya cepat dan cukup kuat, ada banyak hal mereka semua menusuk daging, dan darah juga mengalir keluar. Tianzong, Tianzong. Ren Yurou, yang kembali sadar, ketakutan, meraih Ye Tianzong, dan berteriak dalam kesusahan. Melihat istrinya baik-baik saja, Ye Tianzong juga menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan terus menghiburnya, "Tidak apa-apa, istriku, tidak apa-apa, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." Kuda lumpur rumput. Pada saat ini, pria besar yang menghancurkan jendela mobil dengan batu meraung dengan marah, meraih Ye Tianzong yang sedang bersandar di keras jendela mobil, dan berteriak, "Apakah kamu begitu buta sehingga kamu berani menabrak mobilku? Kamu melakukannya, kamu tahu siapa aku. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Beraninya kamu mengabaikanku ketika aku datang untuk mengetuk pintu. Jika kamu tidak segera menangani masalah ini untukku, aku akan membunuh kalian berdua. Berhenti bicara omong kosong, keluar dari sini. Ya, turun. Jangan turun lagi dan bunuh kalian dua anjing." Pria besar itu berteriak, dan dua adik laki-laki di belakangnya berteriak, membuat tubuh Ren Yurou gemetar ketakutan, meraih Ye Tianzong, dan berkata, "Tianzong, jangan impulsif, mereka semua adalah orang sosial, kita tidak mampu memprovokasi." "Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya." Melihat orang-orang ini masih berteriak, dan bahkan datang dengan tangan mereka untuk menyodok, Ye Tianzong sangat marah, tetapi dia tidak bertindak gegabah, tetapi mengangguk dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, kami akan segera keluar, itu aman, itu diikat, dan tidak akan turun sebentar, tunggu sebentar, saya akan segera turun dari sisi istri saya, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Cepatlah, aku masih terburu-buru untuk memberi hadiah, jangan tunda bisnisku yang baik. Jika kamu kehilangan uang, maka gunakan itu untuk memperbaiki mobil. Jika kamu tidak dapat menangani salah satu dari barang-barang ini, kamu akan dibunuh di jalan. Apakah kamu mengerti?" "Oke,
Kakak, kamu memiliki keputusan akhir, kamu memiliki keputusan akhir. Ye Tianzong berdiri diam. Setelah mengangguk, beberapa dari mereka mundur sedikit, dan terus melakukan panggilan telepon, mengangguk dan membungkuk, sepertinya mereka akan memberikan hadiah kepada orang lain, karena takut menunda waktu. Tapi Ye Tianzong tidak bertindak gegabah, tetapi perlahan melepaskan sabuk pengaman istrinya, mengambilnya dan membungkuk. Akhirnya meninggalkan mobil, untuk sementara aman. Bagaimana, istri, apakah kamu baik-baik saja? Melihat bekas luka di kepala Ren Yurou, Ye Tianzong merasa sangat tertekan, tetapi melihat pakaian Ye Tianzong robek dan masih banyak darah mengalir di sekujur tubuhnya, ini membuat Ren Yurou merasa sangat tertekan, dengan air mata di sudut matanya, dan berkata, Tianzong, katakan padaku apa yang kamu lakukan bersembunyi sekarang, aku tidak ada hubungannya di sini, katakan padaku, jika kamu memiliki masalah. Hei, apa yang kamu lakukan di sana, kamu kehilangan uang. Berhenti bicara omong kosong, kami sedang terburu-buru, jika kamu tidak membayarku, aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, salah satu adik laki-laki langsung mengeluarkan belati dan mengayunkannya di depannya, seolah-olah dia akan membunuh seseorang kapan saja. Tianzong. Ren Yurou belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan dia selalu takut pada orang seperti itu, jadi dia menarik lengan baju Ye Tianzong, memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah, dan kemudian pergi untuk bernegosiasi dengan pihak lain, tetapi tiba-tiba ditahan oleh Ye Tianzong mengesampingkannya, dia mengangkat kepalanya, menatap pria botak itu, dan berteriak, pertama-tama, orang yang menabrak mobil itu bukan aku, tapi kamu. Selain itu, istriku sudah terluka. Kamu, lebih baik diam dan berdiri dengan patuh. Minggir, tunggu aku menyelesaikan akun denganmu ketika aku berbalik, jika tidak, orang yang jatuh di sini hari ini adalah kamu. Hei, izinkan saya mengatakan, Anda luar biasa, Anda berani berbicara menentang saya, apakah Anda tahu siapa saya? Kalau begitu katakan padaku, siapa kamu, aku akan mengajarimu. Ye Tianzong mendukung Ren Yurou untuk duduk di jalan di sebelahnya meskipun Ren Yurou terus berbicara, Ye Tianzong akhirnya mendorong kembali dengan satu kalimat, hari ini saya memiliki keputusan akhir, dan besok Anda memiliki keputusan akhir. Ini adalah apa yang kita berdua sepakati. Ren Yurou akhirnya harus menyerah. Pada saat ini, melihat situasinya tidak terlalu penting, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, bicaralah, aku mendengarkan. Sial, anakmu benar-benar mencari kematian. Adik laki-laki di sebelahnya sangat marah dan hendak marah, tetapi dia dihentikan oleh pria botak itu dan berkata, tidak apa-apa, masih ada waktu, karena dia ingin tahu, maka beritahu dia, setelah beberapa saat, aku yakin aku akan menakut-nakuti anak ini sampai mau pipis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.